Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 kelas 1A Prodi Ilmu Komputer Universitas Muhammadiyah Bima. Di sini kami akan mencoba menjelaskan tentang program yang dirancang untuk membantu pengelolaan data nilai mahasiswa Prodi Ilmu Komputer menggunakan array 2 dimensi, yang dimana setiap baris mempresentasikan mahasiswa dan setiap kolom mewakili mata kuliah, dilengkapi dengan validasi input nilai antara 0 sampai 100 untuk memastikan data yang dimasukkan akurat dan sesuai dengan ketentuan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Yulia Purnamasari dengan NIM B02240110. Baik, selanjutnya kita langsung masuk ke program array 2 dimensi. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dan cara kerja yang ada pada program tersebut. Saya akan menjelaskan bagian pertama yang ada pada program ini. Langsung saja. Yang pertama di sini ada include IOStream. Mungkin teman-teman udah tahu apa itu include IOStream. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang include vector. Include vector ya, di sini dia ini untuk menambahkan, mengakses atau menghapus elemen dalam array 2 dimensi. Kenapa kita menggunakan include vector? Karena program bekerja dengan data mahasiswa dalam bentuk array 2 dimensi. Terus di sini juga ada include limits. Seperti namanya limits, di sini dia memberikan batasan limit pada tipe data seperti integer, double dan lain-lain. Cara kerjanya juga di sini digunakan jika kita perlu menentukan nilai maksimum atau minimum tipe data. Terus di sini juga ada using namespace std. Kegunaan dari using namespace std ini yaitu untuk membuat kode lebih singkat dan mudah dibaca. Selanjutnya itu kita masuk ke fungsi untuk menghitung rata-rata nilai per mahasiswa. Di sini ada void hitung rata-rata. Nah, maksud dari void ini dia itu kayak mencetak rata-rata nilai tanpa memberikan hasil kembali. Atau dia ini fungsinya juga tidak membalikan nilai apapun. Terus ada juga konstanta vektor, vektor integer dan data nilai. Di sini konstanta ini disingkat menjadi cons. Konstanta juga berfungsi untuk menandakan bahwa data yang diterima oleh fungsi tidak boleh diubah. Oh ya, data yang diterima di sini itu nggak boleh diubah. Kenapa kita menggunakan konstanta? Karena untuk memastikan data asli di luar fungsi ini tetap aman. Terus selanjutnya itu ada vektor, vektor integer dan data nilai. Vektor 2 dimensi ini, vektor-vektor ini yaitu vektor 2 dimensi yang mempresentasikan data nilai mahasiswa. Kita menggunakan ini karena data nilai setiap mahasiswa bisa berisi banyak elemen. Dia ini bisa berisi banyak elemen lebih dari itu. Kayak contohnya seperti nilai, tugas, ujian dan lain-lain. Terus selanjutnya itu ada double rata-rata sama dengan 0. Di sini fungsi double juga untuk menyimpan nilai pecahan. Karena rata-rata bisa berupa bilangan desimal. Terus selanjutnya itu ada for integer nilai, data nilai i. For integer ini adalah perulangan bilangan desimal. For integer, dia ini perulangan bilangan desimal.
Terus selanjutnya itu ada for integer nilai, data nilai I. Seperti yang kita ketahui, for integer itu adalah perulangan bilangan bulat. Nah, fungsinya itu untuk menjumlahkan nilai setiap mahasiswa. Cara kerjanya yaitu untuk mengakses setiap elemen pada baris I dari data nilai. Terus ini juga ada rata-rata plus. Nah, fungsinya ini dia untuk menambahkan nilai mahasiswa ke variabel rata-rata. Nah, di sini juga ada rata-rata pembagian atau yang disimbolkan dengan garis miring. Garis miring ini di dalam matematika, garis miring ini diartikan dengan operator pembagian. Nah, maksud dari rata-rata pembagian ini yaitu untuk membagi dan langsung mengupdate nilai rata-rata. Terus ada juga data nilai I size. Fungsinya ini untuk mengembalikan jumlah elemen pada baris I atau jumlah nilai mahasiswa I. Dan dia juga membagi total nilai dengan jumlah elemen untuk menghitung rata-rata. Terus selanjutnya itu ada cout, mahasiswa I plus 1. Rata-rata. Di sini saya akan menjelaskan maksud dari cout ini adalah fungsi output untuk mencetak ke layar, jadi untuk menginput keluar. Nah, setelah itu ada mahasiswa. Mahasiswa ini adalah teks yang dicetak, dia ini sebagai penanda bahwa hasil berikutnya itu adalah milik mahasiswa tersebut. Terus di sini juga ada bagian I plus 1. Nah, maksud dari I ini adalah indeks mahasiswa dalam data nilai. Dia ini dimulai dari 0. Indeks mahasiswa ini dimulai dari 0. Nah, terus ada 1. Ditambahkan 1 karena untuk menampilkan nomor mahasiswa dengan format dimulai dari 1. Terus selanjutnya itu adalah rata-rata. Rata-rata adalah nilai rata-rata yang baru saja dihitung. Dan terakhir itu ada inline. Inline adalah perintah untuk membuat baris baru setelah mencetak output. Kenapa kita menggunakan ini? Kenapa kita menggunakan bagian ini? Karena untuk memberikan hasil rata-rata yang dihitung ke pengguna dengan format yang mudah dibaca. Jadi mungkin sampai ini saja penjelasan untuk bagian pertama. Selanjutnya bagian kedua akan dijelaskan oleh Saudara Mayang Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayang Sari dengan NIM B02240012. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahap kedua, yaitu fungsi untuk mencari nilai tertinggi dan terendah pada mata kuliah tertentu. Langsung saja, di sini ada void, yaitu kata kunci yang digunakan untuk mendeklarasikan bahwa fungsi tidak mengembalikan nilai apapun. Kenapa kita menggunakan void? Itu karena fungsi ini hanya mencetak hasil ke layar tanpa memberikan data kembali ke pemanggil. Selanjutnya, itu adalah nama fungsi, itu cari nilai tertinggi dan terendah. Ini untuk memudahkan pembaca memahami tujuan fungsi hanya dari namanya. Selanjutnya ada cost, vektor, vektor in, dan data nilai. Ini adalah struktur data berupa tabel 2 dimensi, di mana baris yaitu mahasiswa, kolom yaitu mata kuliah. Selanjutnya ada cost, yaitu menandakan bahwa data ini tidak akan diubah di dalam fungsi. Kenapa kita menggunakan tipe ini? Itu karena nilai-nilai mahasiswa perlu disimpan dalam bentuk tabel 2 dimensi untuk mempermudah akses. Selanjutnya ada cost vektor, string, dan mata kuliah.
itu digunakan untuk menyimpan daftar nama-nama mata kuliah. Course itu sama seperti sebelumnya, yaitu agar data ini hanya dibaca, tidak dimodifikasi. Selanjutnya ada indeks mata kuliah, yaitu parameter untuk menyimpan indeks kolom atau mata kuliah yang akan diperiksa. Selanjutnya kita masuk di deklarasi variabel. Di sini ada nilai tertinggi, yaitu variabel untuk menyimpan nilai tertinggi sementara. Selanjutnya ada numeric limit in. Di sini ada nilai terkecil yang bisa disimpan oleh tipe in. Kenapa inisialisasi dengan nilai minimum? Yaitu agar nilai pertama yang diperiksa pasti lebih besar, sehingga logika perbandingan berjalan dengan benar. Dan di bawahnya ini adalah nilai terendah, sama seperti yang di atas. Ini untuk mencari nilai terendah. Begitupun yang di bawah ini adalah mahasiswa tertinggi. Mahasiswa tertinggi dan mahasiswa terendah. Ini adalah variabel untuk menyimpan nomor mahasiswa dengan nilai tertinggi dan terendah. Selanjutnya kita masuk di perulangan untuk memeriksa data. Di sini ada for dan seterusnya. Ini digunakan untuk melakukan interaksi pada semua mahasiswa. Kenapa menggunakan perulangan? Itu karena kita perlu memeriksa semua nilai mahasiswa untuk menemukan nilai tertinggi dan terendah. Dan selanjutnya ini adalah nilai, data nilai indeks mata kuliah. Ini adalah untuk mengambil nilai mahasiswa ke pada mata kuliah ke indeks mata kuliah. Kenapa ini penting? Itu karena kita hanya memeriksa nilai pada mata kuliah tertentu. Selanjutnya itu ada if nilai tertinggi. Ini untuk mengecek apakah nilai mahasiswa lebih besar dari nilai tertinggi. Selanjutnya ini ada if nilai terendah. Itu untuk mengecek apakah nilai mahasiswa lebih kecil dari nilai terendah. Selanjutnya ini kita masuk untuk menampilkan hasil. Di sini ada code, itu digunakan untuk mencetak hasil ke layar. Ini agar pengguna bisa melihat siapa yang memiliki nilai tertinggi dan terendah. Ini ada mahasiswa tertinggi dan mahasiswa terendah. Untuk menampilkan nomor mahasiswa dengan nilai tertinggi dan terendah. Kenapa ditampilkan? Agar pengguna tahu mahasiswa mana yang dimaksud. Di sini ada mata kuliah indeks mata kuliah, yaitu untuk menampilkan nama mata kuliah yang diperiksa. Ini penting agar hasil lebih informatif. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang tahap kedua. Selanjutnya akan dijelaskan Taufik Hidayat Yasin dengan NIM B022494. Di sini saya akan menjelaskan di bagian yang terakhir atau ketiga, yaitu mencari mahasiswa dengan nilai tertinggi dan terendah. Kita masuk kepada kode inMind. Sini fungsi
main adalah fungsi utama dalam program C++ ketika program dijalankan. Eksekusi dimulai dari fungsi ini. Cara kerjanya, semua perintah yang ada di dalam kurungan ini akan dijalankan satu persatu saat program ini dijalankan. Kita masuk kepada vektor in data nilai. Fungsi dari vektor in data nilai tersendiri, pertama, vektor adalah struktur data yang mirip dengan array 2 dimensi. Kedua, dalam hal ini, data nilai digunakan untuk menyimpan data nilai 10 mahasiswa di barisan ini, dari atas ini sampai ke bawah, untuk 10 mata kuliah. Cara kerjanya sendiri adalah, pertama, vektor ini adalah list atau array dinamis yang menyimpan angka bertipe int. Kedua, vektor. Vektor int adalah list yang setiap elemennya juga merupakan list. Ini memungkinkan kita menyimpan data melalui bentuk tabel 2 dimensi. Kenapa digunakan? Pertama, keunggulan vektor. Tidak seperti array biasa, ukuran vektor bisa dinamis. Artinya, kita bisa menambahkan atau mengurangi elemen tanpa menentukan ukuran awalnya. Kedua, cocok untuk data berbentuk matriks seperti tabel nilai ini. Kita masuk kepada yang kedua, kode atau data nilainya. Fungsi. Pertama, bagian ini menginisialisasi atau memberikan nilai awal untuk data nilai. Yang kedua, data berupa nilai 10 mahasiswa untuk 10 mata kuliah. Diisi langsung di kolom di atas sini. Di sini per barisnya, di sini barisnya ada 10 dengan data nilai 10 mata kuliah. Cara kerjanya, pertama, setiap elemen dalam kolom di atas sini adalah baris atau data untuk satu mahasiswa. Kedua, nilai-nilai di dalam kurungan ini adalah angka atau nilai mata kuliah mahasiswa tersebut. Contoh baris pertama, di sini ada angka di dalam kurungan itu 80, 90, 85 dan seterusnya. Berarti nilai mahasiswa pertama 1. Kenapa digunakan? Pertama, dengan langsung mengisi data seperti ini, kita bisa menghemat waktu daripada mengisi data satu persatu menggunakan input. Kita masuk pada struktur data matriks 10 kali 10.
Fungsinya itu tersendiri. Pertama, matriks ini menyimpan nilai 10 mahasiswa untuk 10 mata kuliah dalam bentuk tabel seperti yang ada di atas ini. Ini bentukannya seperti tabel, teman-teman. Yang kedua, dia ini mempermudah pengolahan data seperti perhitungan rata-rata nilai, mencari nilai tertinggi, dan lain-lain. Cara kerjanya itu tersendiri adalah, pertama, untuk mengakses nilai tertentu, gunakan indeks baris dan kolom seperti yang ada di atas sini, teman-teman. Contohnya, data nilai dalam kurungan 0 berarti nilai mahasiswanya pertama untuk mata kuliah pertama. Dari atas sini, teman-teman, dianggapan ini adalah 0 dari hitungan mahasiswa per mahasiswa. Kedua, semua data disimpan dalam memori secara terstruktur. Kenapa matriks digunakan untuk menyimpan data terorganisir dengan baik? Ini membantu program bekerja lebih efisien saat membaca atau memproses data. Sini ada data otomatis. Fungsinya, pertama, komentar digunakan untuk menjelaskan kode kepada pembaca atau programmer lain. Kedua, komentar tidak akan dijalankan oleh program. Cara kerjanya, teks setelah garis miring ini tersendiri adalah teks setelah garis miring tersendiri diabaikan oleh kompiler. Kedua, contoh dari garis miring ini tersendiri, data otomatis menjelaskan bahwa data diinisialisasi secara langsung. Kenapa penting? Pertama, membantu programmer lain atau diri sendiri di masa depan memahami tujuan kode dengan cepat. Ketiga, komentar tidak akan dijalankan oleh program. Cara kerjanya, teks setelah dan penjelasan kita tentang struktur dan cara kerja program manajemen nilai mahasiswa menggunakan array 2 dimensi. Sejauh ini, kita sudah memahami bagaimana program ini dirancang. Namun, perjalanan kita belum selesai. Pada sesi berikutnya, kita akan mencoba menjalankan program tersebut. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita coba run atau compiler. Seperti yang terlihat di layar, di sini sudah ditampilkan secara otomatis, mulai dari mata kuliah, nilai rata-rata mahasiswa, dan mencari nilai tertinggi dan terendah. Untuk mahasiswa pertama, pada rata-rata nilai per mahasiswa terdapat nilai 84,3. Kenapa terdapat nilai 84,3? Karena kita sudah menjumlahkan data nilai yang pertama. Seperti yang terlihat di atas ini, kita menjumlahkan semua data nilai pada mata kuliah mahasiswa pertama. Selanjutnya itu kita membagi dengan nilai 10. Dari mana datangnya nilai 10? Karena dari jumlah mata kuliah itu ada 10 sampel data atau 10 mata kuliah. Selanjutnya yang terakhir itu mencari nilai tertinggi dan terendah pada mata kuliah. Seperti yang terlihat di sini ada mahasiswa dengan nilai tertinggi yaitu mahasiswa nomor 8. Mahasiswa ke-8 dengan nilai 95,2 pada mata kuliah aljabar linear. Sedangkan mahasiswa dengan nilai terendah yaitu mahasiswa ke-4
dengan nilai 75,9 pada mata kuliah aljabar linear. Mungkin sampai situ saja penjelasan yang bisa kita sampaikan. Melalui langkah-langkah yang sudah dijalankan, program ini berhasil menyusun analisis nilai akademik mahasiswa, mulai dari penampilkan data nilai hingga mencari mahasiswa dengan performa tertinggi dan terendah pada mata kuliah tertentu. Semua disusun dengan rapi dan sistematis. Program ini memberikan dasar yang kuat untuk membantu evaluasi performa akademik mahasiswa secara menyeluruh dan efisien. A few moments later.